ada itu hanya dari Dede, dari Saka gitu Mbak Indri, kan. jadi Anda merasa ini hanya framing yang dilakukan oleh para saksi yang Saya juga tidak menyatakan bahwa itu framing, tapi kan yang nyatanya menggiring opini publik. Yang mengatakan bahwa ini direkayasa. Ini kan bahwa direkayasa gitu kan. Sebentar Bang Farhat. Ini framing loh Mas Bang Guntur. Itulah kalau dibilang framing bagaimana mungkin ya. Jadi sekarang kita logis juga berpikir ya. Kita nih si Dede ini mengakui satu keterangan bahwa tahun 2016 itu tidak benar. Ada konsekuensi loh framing. Kalau dibilang framing konsekuensi dia ini dia berhadapan dengan pidana. Dia itu dilaporkan juga hari ini. Ya. Untuk kasus 242-nya. Saya tahu. Gitu ya. Tapi jadi kan itu harus bukan diuji, framing. Jadi seperti yang disampaikan juga bahwa Dede pun berhak untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Saya sependapat. Ya? Saya dia berhak untuk menyampaikan. Dan Dede juga bisa dan Dede pasti akan membuktikannya. Sekarang tapi pertanyaannya gini. Kenapa kita kemarin juga membuat somasi gitu kan ketiga gitu ya. Dede dengan Dedi Mulyadi kan. Ya. Nah, dengan Liga Akbar. Nah, kita selama ini cuman diem. Yang muncul itu hal-hal tadi yang melalui YouTube lah, melalui channel ini, channel itu, mengatakan itu boleh, nggak masalah, silakan aja menyatakan kebenaran apapun di situ. Tapi kan sedikit banyaknya itu kan menggiring, jangan langsung menuduh ini dibuat ini kan itu bisa dibuktikan. Itu kan bisa di ini kan, nggak usah menanyakan pasal apapun, nggak perlu kita berdebat di situ ya, nggak perlu berdebat. Anda mau ngetes saya, kita sesama profesi di sini nggak perlu. Kita cuma hanya melihat pasalnya. Kita hanya ingin mencari kebenaran hakiki kan. Semuanya ingin mencari kebenaran hakiki. Sekarang kalau memang ada kejanggalan, ada apa? Sekarang kita tunggu PK. Itu kan kenapa kita harus berdebat kusir gitu loh. Berbicara soal kejanggalan, kami coba menampilkan ya bukti baru atau novum yang diajukan dalam PK Saka Tatal yang mungkin ini masuk yang disebut kejanggalan tadi. Boleh ditampilkan? Apa saja bukti-bukti baru yang diajukan dalam sidang. Oke, kita lihat yang pertama, foto kondisi Eki dan Vina di rumah sakit dan hasil visum. Bukti visum bahwa Vina mengalami pendarahan pada lubang hidung. Bukti visum bahwa kaki Vina luka karena terbentur baut lampu jalan. Bukti motor Eki mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Ini ya Mas Farhat yang ingin menguatkan bahwa ini adalah kecelakaan gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian rekaman pernyataan Liga Akbar bahwa kesaksiannya saat BAP diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Rekaman pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya Vina dan Eki. Jadi kalau dari bukti Mas Farhat yang Anda sampaikan ini bahwa ini adalah murni kecelakaan begitu yang ingin disampaikan dalam PK nanti. Jadi tadi bukan Kapolri yang ngomong tapi melalui Wakapolri. Ya. Jadi memang hal ini yang dikesampingkan. Artinya kalau mereka menggunakan, pengacara buktikan, ini udah bukan waktunya membuktikan hal seperti ini. Karena yang memiliki kepentingan di situ adalah kepolisian yang memiliki bukti baik di tingkat kecelakaan olah TKP gitu. Justru kalau memang melalui Bapak Arianto tadi, penasihat Kapolri, bagaimana Polri bisa memberi akses kepada kami ya agar kita bisa mempelajari lagi gitu. Kenapa tiba-tiba dalam waktu 3 hari kasus yang awalnya kecelakaan sudah sempurna. Bahkan kan mulai luka-luka itu sebelah kanan, motornya sebelah kanan, tiang listriknya sebelah kanan gitu. Kalau memang pembunuhan, masa pembunuhnya mukulnya kanan atas bawah kanan semua, milihnya nggak boleh kiri kan kira-kira seperti itu. Oke, saya minta respon. Belum sebentar. Saya mau mengatakan Ibu punya ketua umum, Ibu Elsa Sarip ya. Tahun 2003 pernah mengalami pasal yang saya tanyakan tadi, 242. Makanya saya ingin tanya, bukan menguji Ibu, pasal yang mau dikenal pasal berapa? Kalau menggunakan sumpah di depan hakim, apakah layak dengan pasal itu? Kan mereka ribut nih, ngancam-ngancam 3 kali 24 jam. Harusnya jadi pelajaran dong. Ketika Ibu Elsa masuk penjara 30 hari, kemudian Mas Farhat, kita nggak bisa bahas itu karena orangnya juga nggak ada di sini. Saya nggak mau membicarakan ini ketua umumnya Bu, soalnya ketua umumnya dia. Karena Mbak Indri nggak akan bisa menjawab itu juga. Soalnya ketua umumnya. Jadi Anda posisi terbalik, harusnya kalian mengerti pernah mengalami hal yang dizolimin, jangan sekarang terbalik.
menzolimin orang. Pak Itu yang Ari, saya menjadi catatan. baik Pak Ari, saya ingin minta Anda merespon tadi pernyataan bahwa pihak Kapolri lewat Wakapolri menyatakan ya penyelidikan saat itu tidak menggunakan scientific crime investigation sehingga tidak Itu pengarahan daripada Wakapolri ketika memberikan pengarahan pada PT IKA. ya. Itu pengarahan ilmiah ya. Jadi mengatakan bahwa kita itu polisi kalau melakukan penyidikan itu harusnya melalui scientific crime investigation gitu kan. Akibat daripada penerapan yang kurang maksimal itu tadi, contohnya kasus yang terjadi di Vina itu gitu. Jadi memang seakan-akan itu mengakuilah bahwa kemarin itu memang kurang maksimal scientific crime investigation. Saya sendiri juga menyatakan itu kurang maksimal karena apa? Banyak sekali misalkan bukti-bukti ini tidak dibuka, tidak didalami dan sebagainya. Tapi apapun ya, scientific crime investigation itu adalah ilmu bantu untuk membuktikan suatu kasus. Ya. Kalau kita dengan tanpa ini pun hakim sudah menerima sebagai alat bukti yang sah, ya ini nggak bisa dipersalahkan nggak pakai ini gitu loh. Tapi masalahnya sekarang kan sudah diputus ingkrah ya. Berarti apa? Dulu penyidikan yang dilakukan oleh Cirebon itu menurut pandangan saya ya sudah pakai scientific crime investigation tapi terbatas. Contohnya otopsi. Kemudian ada DNA tapi tidak dilanjutkan. Ya. Kemudian HP disita. Kemudian apalagi tuh CCTV tapi buram nggak bisa dibuka, kan gitu rusak kan. katanya. Nah, itu kan sudah diterapkan. Oke, tapi nggak maksimal Tapi memang, kemudian tidak dimasukkan itu pun hakim menyatakan sudah apa itu cukup menghukum dengan berat. Itulah yang saya pertanyakan. Kenapa kok kasus kayak gini ini kok bisa diputus gitu? Makanya saya ya dengan gegap gempitanya masalah sekarang ini yang mestinya dikoreksi itu ya bagaimana kok itu bisa diputus dengan seperti itu. Makanya saya menyarankan pada koreksilah ini melalui PK. Ini gitu yang loh. sedang Jadi dilakukan saat sudah ini, PK. Nah PK. sekarang kita menuju ke PK itu jangan kita berdebat di sini antara yang di lapangan dengan yang di dalam yang nggak akan ketemu kita. Baik. Tapi ini bagus memang untuk rame-rame di media bagus. Untuk menjelaskan juga ke publik Pak Ari. Nah, PK ini salah satu tujuannya kan ingin meyakini bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan begitu ya, salah satunya ya. Ya kalau lihat dari Hasilnya? bentuk awal di Rumah Sakit Gunung Jati itu memang kecelakaan. Oke. Bahkan sudah dicuci mayat, Hah? dimandikan, dimasukkan ke kain kafan, dikuburkan. 13 hari kemudian katanya masih menemukan sperma. Oke. Terus kenapa tidak dilakukan tes DNA? Katanya spermanya bercampur darah, bercampur tanah. Itu kan tidak mungkin. Oke, baik. Orang masa kalau misalnya dulu, spermanya di Mas kain Farhan. kapan boleh, tapi kalau di tanah nggak mungkin akan Oke, tembus tahan tanah. dulu. Nah, Mbak Indri bagaimana menjelaskan bagaimana pihak Pak Rudiana merespon bahwa ini adalah murni kecelakaan, bukan pembunuhan. Tapi nanti jawabannya. Kita jeda